Bapak Bima. Bima. Hei, Putri, kau juga di sini. Bima, sudah 7 tahun. Berapa lama lagi kau akan terus membohongi dirimu sendiri? Sadarlah, Dewi tidak pernah benar-benar mencintaimu. Rizky sudah kembali. Dia akan kembali padanya kapan saja sekarang. Selama bertahun-tahun ini, baginya, kau hanya pengganti. Jangan biarkan dia membodohimu lagi. Putri, hati-hati dengan ucapanmu. Hari ini adalah Hari Hypo Cloud Atlas Tech. ini hari besar bagiku dan bagi Dewi. Sebagai temanku, seharusnya kau tidak membuat keributan seperti ini. Konferensi pers akan segera dimulai. Aku masuk dulu. Rizky sudah kembali, tapi Dewi dan aku sudah saling mencintai selama 7 tahun. Hari demi hari. Kami sudah melalui banyak hal. Bagaimana mungkin seseorang dari masa lalu M'envoya quand se avec tout dans Gamuda? Oh, Bapak Lowe, Anda benar-benar punya visi. Berani berinvestasi pada Bima 7 tahun lalu. Siapa sangka, startup yang tidak menentu, suatu hari akan tumbuh menjadi Kerahitem di industri AI. Bima bukan hanya jenius teknologi, dia seperti mesin. Aku ingat di masa-masa tersulit, dia mengurung diri di lab selama 3 bulan penuh. Semangatnya patut dikagumi. Lihat. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Hari ini bukan hanya tentang Cloud Atlas Tech Go Public. Di sini, hari ini, saya punya satu pengumuman lagi. Saya akan bertunangan hari ini. Tunggu. Ciwi. 7 tahun. Aku tahu aku berbuat salah dulu. Aku melewatkan banyak hal bersamamu. Tapi aku sudah kembali sekarang. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Aku tahu momen hari ini mungkin tidak tepat. Tapi aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dewi, beri aku kesempatan lagi. Maukah kau menikah denganku? Cincin ini sudah aku simpan selama 7 tahun. Rizky kau. Jadi yang dikatakan Putri benar. Tu jutes un du cul. Kesuksesan Cloud Atlas, bahkan pertunangan kita, tidak ada artinya dibanding satu kata penyesalannya. Apayong ko en gapak fini? Dewi, sudah 7 tahun kita bersama. Ubengan tu jutin. Hari dan malam tak terhitung yang kita lalui bersama. Apakah semua itu tak bisa menahan? Ça tu pendant Gandarinia? Ayo. Vegeta Cloud Atlas Go Public. Hidarakan Bertenangan. Aku ingin semua orang tahu bahwa pria yang kupilih, Dewi, adalah yang terbaik. 7 tahun telah berlalu, dan ternyata pada akhirnya, itu hanya angan-anganku sendiri. Itu adalah mimpi indah, yang aku rajut untuk diriku sendiri. Cloud Atlas sukses, dan saatnya bangun dari mimpi itu. Setelah 7 tahun persiapan, Rizky, kau masih sama sombongnya. Rizky, siapa yang memberimu keyakinan untuk berpikir bahwa aku, Dewi, akan diam saja, memungut sampah orang lain? Atau lebih tepatnya, sampah basi yang sok penting sepertimu? Bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih banyak atas kehadiran Anda semua untuk menyaksikan kesuksesan Cloud Atlas Tech. Tadi ada sedikit gangguan kecil. Maafkan ITU. Tapi ini justru memberi saya kesempatan sempurna untuk memperkenalkan orang yang berdiri di samping saya. Dia adalah CTO Cloud Atlas Tech dan juga tunangan saya. Hari ini bukan cuma tentang pertunangan kami. Kami sebenarnya akan menikah hanya dalam 7 hari lagi. Kami dengan tulus mengundang Anda semua untuk datang dan menyaksikannya. Adapun beberapa hal yang tidak tepat waktu dari masa lalu yang jauh, saya sudah menanganinya. Tidak perlu disebut-sebut lagi. Rizky, gak bisa sukses di luar negeri? Jadi kamu kembali diam-diam?
Sayangnya ini bukan tempat sampah. Selain itu, saya ingin kamu ingat dengan jelas. Biar saya jelaskan, saya hanya punya satu suami. Dan itu adalah Bima. Saya harap kamu bisa menjaga kesopanan dasar. Berhenti membuat masalah dan memalukan. Sayang, maafkan aku. Aku tidak tahu dia akan muncul tanpa diundang dan membuat kejadian seperti ini. Kalau aku tahu, dia akan merusak suasana semua orang. Aku tidak akan pernah membiarkannya datang. Maafkan aku karena membuatmu malu seperti itu. Bukan salahmu. Dia cuma orang tidak penting. Jangan khawatir. Kamu dengar itu? Kalau kamu orang tidak penting, ngapain masih di sini? Perlu aku panggil satpam untuk mengusirmu? Saillant. Kalau kamu mau balikan dengan Rizky, aku akan mengalah. Jangan ngomong sembarangan. Sayang, aku akan selalu milikmu. Kenapa kamu sembunyikan? Dewi, apa yang disembunyikan di sana? Apa itu rahasia lain yang kamu sembunyikan dariku? Saillant. Kamu sudah bangun? Dan pagi-pagi begini, ya, bahkan kamu sudah merias wajah. Sayang, aku baru dapat ini. Ini bunga dan surat dari Rizky. Dia malah menyerahkannya langsung padaku. Apa dia sedang mengujiku? À toi pas? Sayang, aku tidak tahu apa yang sedang direncanakan Rizky kali ini. Lihat, aku tidak tahan melihat barang-barang menjijikannya sendirian. Tujuh tahun, masih klise yang sama. Tidak berubah sedikit pun. Sayang, percaya atau tidak, hanya kamu yang ada di hatiku. Dan hanya keluarga kita. Tidak ada tentang dirinya. Yang pantas ada dalam hidup kita. Melihatnya saja membuatku merasa kotor. Oh ya sayang, aku ada rapat penting dengan klien hari ini. Bagaimana denganmu? Kamu sebaiknya istirahat. Jangan tunggu aku. Aku sebenarnya mencurigai Dewi lagi. Baiklah, aku berangkat kerja. Oak. Dan kamu, Rizky, dari awal, kamu tidak lebih dari badut menyedihkan. Ciwi, bisa nggak kamu kasih aku waktu sebentar? Rizky, jadi ini kolaborasi penting yang kamu maksud? Lepaskan tanganmu, atau aku telepon polisi. Rizky, lihat dirimu baik-baik. Kamu benar-benar menjijikan. Aku hanya akan mengatakannya sekali lagi. Killier, jangan sampai tunanganku salah paham. Ciwi, dalam hal apa aku lebih buruk dari Bima? Aku tidak mau mengulanginya. Minger. Jadi, Dewi tidak pernah berubah. Aku yang salah paham tentangnya. Sayang. Sayang, bukannya kamu bilang lembur? Kenapa pulang lebih awal? Aku tadi kesal banget. Rizky itu bilang padaku, ada kolaborasi penting. Tapi yang dia mau cuma ganggu aku lagi. Jadi dia datang. Terus? Terus,
Yah, singkatnya aku benar-benar melabraknya. Surya Langsung Keluar. Supaya kamu nggak salah paham. Jadi sayang, hebatkan aku? Mange sans camp. Dewiku yang terbaik, yang paling manis. IPO Cloud Atlas Tech sangat sukses, dan Bima pantas dapat semua pujian. Ayo kita bersulang. Kesuksesan Cloud Atlas Tech hari ini, semua berkat menantu laki-laki kami, dan kerja kerasnya, selama bertahun-tahun. Tanpa dia, Cloud Atlas Tech tidak akan bisa sejauh ini. Betul sekali. Kamu memang sudah bekerja keras, Bima. Dewi, Bima di mana? Selama bertahun-tahun demi perusahaanmu, dia sering telat makan, kurang tidur, sampai kena sakit mak. Mulai sekarang kamu harus lebih baik memperlakukannya. Jangan sampai kamu mengecewakannya. Oh, ibu dan ayah, tenang saja. Aku tahu persis apa yang aku lakukan. Aku tahu betul betapa pentingnya Bima. Bagiku dan perusahaan ini, lebih dari siapapun. Ini hal kecil yang bisa kulakukan. Aku tidak akan berada di posisi sekarang, tanpa Dewi, dan dukungan kalian berdua. Melihat kalian berdua seperti ini, benar-benar membuat kami lega. Baiklah, kami tidak akan menahan kalian lagi. Kami akan pulang sekarang. Ciwi, tolong aku. Hanya kamu yang bisa menyelamatkanku sekarang. Rizky, siapa yang melakukan ini padamu? Apa yang terjadi dengan wajahmu? Siapa yang melakukan ini padamu? Rizky, kamu sedang apa? Bima, Bapak Bima, maafkan aku, ini semua salahku. Aku mohon tolong, ampuni aku. Aku akan pergi sekarang juga. Dan aku tidak akan pernah muncul lagi, di depanmu atau Dewi. Omong apa kamu ini? Tidak apa-apa, Bapak Bima. Aku yang salah, maafkan aku. Aku akan menghilang dari pandanganmu sekarang. Saillant. Kamu tidak benar-benar mengira aku yang melakukan ini, kan? Sayang. Aku tahu bukan kamu. Bima, selama keluarga putri masih berdiri, kami akan menjagamu. Halo, Seladiki, pergerakan Rizky belakangan ini untukku. Nona Putri, kami menemukan Rizky sedang berkomplot, melawan Bapak Bima. Haruskah kami menekannya atas nama keluarga putri dari Puncak Indah? Tidak perlu. Beberapa hal, lebih baik dia lihat dengan matanya sendiri. Dewi, kamu melepaskan pria sebaik Bima. Kalau kamu tidak menginginkannya, jangan salahkan aku yang mengambilnya. Tujuh tahun. Akhirnya aku menunggu hari ini. Hari di mana kamu, Dewi, menjadi istriku. Bapak Bima, ada masalah. Semua saham Bapak di Cloud Atlas Tech telah dialihkan. Bagaimana mungkin? Dan di sini, Dewi, pemberitahuan tentang pengalihan sahamku ini. Ini tentang apa? Kenapa? Bukan apa-apa. Dewi Reed. Maksudmu apa? Maksudku apa? Bima. Aku ingin tanya kamu, maksudmu apa? Kamu bilang bukan kamu. Tapi di belakang layar, kamu pakai cara yang begitu tercela. Untuk memukuli seseorang seperti ini. Kamu nggak bisa biarin dia begitu aja ya? Aku nggak tahu dari mana luka di wajahnya itu. Dewi, percaya la padaku. Ini pasti jebakan. Dia pasti menjebakku. Menjebak? Buktinya ada di depan mata kita. Bima. Aku sangat kecewa padamu. Baiklah, untuk sekarang kita nggak usah bahas itu dulu. Kenapa saham pendirianku di Cloud Atlas Tech dihapus semua? Aku lihat laporan sahamnya, dan tertulis kamu yang melakukannya. Benar, aku yang melakukannya. Kamu nggak pantas punya saham di Cloud Atlas sama sekali. Aku sudah tanda tangani atas namamu. Mengalihkan sahammu ke Rizky tanpa syarat. Aku nggak pantas?
Arsitektur mimetik chip Cloud Atlas. Siapa yang kerja siang malam selama 2 tahun untuk memecahkannya? Algoritma pelatihan awalnya. Siapa yang mengusulkannya? Tujuta 1, Genap Tujuta 1. Dari sekadar purwarupa, menjadi sesuatu yang sekarang bisa diproduksi massal dan diterapkan. Kerja keras siapa yang ada di setiap langkahnya? Kerja kerasmu? Bima, berhenti membohongi dirimu sendiri ya? Kalau 7 tahun lalu, kamu nggak mencuri purwarupa desain Rizky dan data intinya, mana mungkin kamu bisa menciptakan Cloud Atlas? Semua yang kamu punya sekarang? Statusmu, reputasimu, pencapaian desainmu. Semuanya. Seharusnya miliknya. Kamu cuma membayar utang yang sudah kamu tunggak selama 7 tahun. Aku mencuri hasil jerih payahnya? Dewi. Kamu nggak dengar betapa konyolnya itu terdengar selama 7 tahun terakhir. Setiap iterasi arsitektur, setiap optimasi algoritma, bukankah semuanya adalah darah, keringat, dan air mataku? Dewi, lihat aku. Kamu tahu nggak 7 tahun terakhir ini seperti apa buat aku? Kamu nggak tahu? Oh, aku tahu. Aku cuma terlalu buta akan siapa dirimu sebenarnya. Lihat dirimu baik-baik. Apa yang sebenarnya sudah kamu capai? Itu palsu. Semuanya palsu. Apa dasarnya? Un tuc laporan penilaian ini? Pakai draftnya yang belum teruji untuk menilai hasilku yang sudah terbukti, yang sudah diverifikasi jutaan kali. Dewi, dia menjebak aku. Menjebak kamu? Dokumen palsu. Distempel oleh badan berwenang. Bima, sampai sekarang, kamu masih cari alasan? Jadi bukan cuma caramu kotor. Kamu juga pengecut yang gak mau mengakui perbuatanmu. Dewi. Kita bersama selama Tujuta un peu nu. Kamu di mana waktu aku memimpin tim, menyelesaikan masalah sulit? Kamu di mana waktu aku kerja sampai kelelahan, begadang buat amankan pendanaan pertama kita? Kamu di mana? Dan cuma karena satu laporan yang asal-usulnya dipertanyakan, kamu mengabaikan semua yang sudah kulakukan? Kamu lebih percaya sama pembohong daripada percaya sama aku. Aku memang percaya sama kamu selama 7 tahun. Makanya aku buta. 7 tahun lalu, kamu mencuri karya Rizky, memaksanya tanda tangani NDA, dan mengusirnya ke luar negeri. Sekarang dia kembali. Nggak cuma kamu nggak tunjukkan penyesalan, kamu mau menghabisi dia untuk selamanya. Untungnya, dia berhasil kabur dari penindasanmu dan buka kedokmu. Yang dia mau sekarang cuma mengambil kembali perusahaan dan reputasi yang seharusnya jadi miliknya. Dia nggak kirim kamu ke penjara. Itu belas kasihan terbesar yang dia tunjukkan ke kamu. Jadi dari awal, waktu kamu bilang percaya sama aku, waktu kamu bilang cinta sama aku, semuanya bohong. Bima, kali ini, apa yang kamu lakukan terlalu keji? Dewi. Apa kamu benar-benar menganggapku sebodoh itu? Kalau aku yang melakukan hal seperti ini, masakan aku membiarkanmu menemukan buktinya dengan mudah? Ini jelas-jelas jebakan. Apa kamu tidak melihatnya? Ini Rizky yang menjebakku. Dewi, jangan melampiaskan pada dia karena aku. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak kembali. Seharusnya aku tidak mengganggumu. Semua ini tanggung jawabku. Kalau ada masalah, tunjukkan padaku. Jangan salahkan Bima. Rizky, ini bukan waktunya untuk itu. Dan kamu masih membelanya? Apa kamu melihat sedikit pun penyesalan darinya? Bima, kamu sangat hina, membuatku muak. Dewi. Kita sudah bersama selama 7 tahun yang panjang. Aku sudah mengabdikan 7 tahun untukmu. Sekarang orang luar datang untuk menjebakku, dan kamu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Kamu sudah menghukum matiku. Baik, alasanmu melakukan ini hanya karena kamu ingin kembali dengan Rizky. Bukan? Kalau begitu, Dewi. aku akan memberimu apa yang kamu inginkan. Keluarga putri dari Crestview ada di sini. Baguslah untukmu, Bima. Kalau dia tidak menginginkanmu, aku mau. Keluarga putri dari Crestview? Tunggu, raksasa teknologi kelas dunia itu? Keluarga putri? Masa sih? Keluarga putri dari Crestview? Nggak mungkin datang ke tempat seperti ini. Sok-sokan banget. Keluarga putri dari Crestview? Ah, sudahlah. Mereka sekarang hampir bukan siapa-siapa. Dan kamu pura-pura jadi salah satu dari mereka?
Putri Preston. Berpakaian seperti itu. Kamu muncul di pernikahanku? Apa kamu mau bikin keributan? Atau kamu sudah benar-benar hilang akal? Kamu yang gila di sini, Dewey Reed. Kamu membuang mutiara asli untuk kerikil yang tak berharga. Kamu nggak bisa melihatnya, tapi aku bisa melihat dengan jelas. Kamu mengorbankan segalanya untuk dia. Dan di hari pernikahanmu, dia menjebakmu dengan tuduhan palsu? Wanita seperti itu, nggak layak untuk 1 detik pun lagi. Kamu. Dewey, lepaskan saja. Jangan mulai berkelahi karena aku. Hari ini adalah hari besarmu. Maaf ya ganggu, aku pergi saja dari sini. Rizky. Mereka yang seharusnya pergi. Putri Preston. Kamu pikir kamu siapa? Memakai gaun pengantin. Untuk mencuri pria? Aku di sini bukan untuk mencurinya. Aku di sini untuk mengambil harta yang sesungguhnya darimu. Hanya kamu yang cukup bodoh untuk menerima ini sebagai bukti. Semua ini hanya sandiwara yang Rizky atur sendiri. Maksudmu, Rizky yang menjebaknya? Kalau bukan karena Bima Vance mencuri karya Rizky yang berdiri di sini hari ini, pasti Rizky. Dari awal, dia Bima Vance selalu saja seorang pencuri. Dewey Reed. Kamu cuma mau saham yang aku pegang, supaya bisa balikan sama Rizky. Biar accusé Lascan. Saham, prestasi Cloud Atlas. Ambil semuanya. 7 tahun terakhir ini, hati nuraniku bersih terkait kamu. Anggap saja 7 tahun. Yang tu abiscan un tu kenangan yang tak lupa. Putri, ayo kita pergi. Bima, kalau kamu butuh apapun, aku akan minta keluarga Putri putus semua hubungan dengan Cloud Atlas dan bangkrutkan keluarga Dewi. Membuat keluarga Dewi bangkrut? Dia pikir dia siapa? Benarkah dia berasal dari keluarga Putri dari Puncak Indah? Kalau dia benar-benar pewaris keluarga Putri, seluruh kota Tirta akan gemetar ketakutan. Serius, kali ini Dewi mungkin keterlaluan. Tidak mungkin, seorang pewaris dari keluarga seperti itu. Ngapain dia di sini? Dan untuk Bima, lagi pula? Putri, aku menghargai dukunganmu. Tapi balas dendamku sendiri. Aku akan urus sendiri. Bima, berhenti di situ. Siapa bilang kamu mau pergi? Hari ini, di depan semua orang, kamu akan berlutut dan minta maaf kepada Rizky, dan mengakui, kamulah pencuri yang mencuri dari kami. Kalau tidak, anggap saja pertunangan kita selesai. Bima, kamu harus paham ini. Tanpa aku, tanpa keluarga Dewi, kamu cuma sampah tak berguna. Tak akan ada yang mau kamu lagi. Membatalkan pertunangan? Dewey. Kamu pikir aku masih peduli? Silakan batalkan saja. Kalau soal minta maaf kepadanya, itu tergantung apakah dia layak. Dan akhirnya, kuharap kalian berdua dapat apa yang pantas. Dewey, kamu akan menyesali kebodohanmu hari ini, dan kebutaanmu. Kamu tak akan pernah tahu, pria macam apa yang baru saja kamu lepaskan. Kamu. Dewey. Aku agak pusing. Tak apa sayang. Semuanya sudah selesai. Mulai hari ini, tak ada yang berani menindasmu lagi. Sayang, apakah semua tamu sudah datang? Di mana Bima? Kenapa aku tidak melihatnya? Aku sudah membatalkan pertunangan dengan Bima. Diabetikan? Dewey. Apa yang sedang terjadi? Mana Bima? Kenapa dia tiba-tiba membatalkan pernikahan? Dan orang ini, kenapa dia ada di sini? Ibu dan ayah, kalian berdua sudah dibodohi oleh Bima. Dia bukan jenius teknologi. Teknologi inti Cloud Atlas, itu semua dicuri Bima dari Rizky. Bagaimana mungkin? Bima, dia bukan orang seperti itu. Ahem. Bapak Reed, Abi Reed, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak pulang terlalu cepat. Bima hanya bingung sesaat. Meski begitu, masalah sebesar ini, kenapa kamu tidak berdiskusi dengan kami sebelumnya? Hari ini, dengan banyak tamu yang hadir. Reputasi keluarga Dewey dan Cloud Atlas Tech. Bagaimana nasib kita? Dan pengalihan saham itu, apa maksudnya? Aku pemegang saham terbesar perusahaan. Aku punya hak untuk mengambil keputusan. Dia sama sekali tidak pantas memegang saham Cloud Atlas. Aku sudah mengalihkan semua sahamnya. Sepinana. Ke Rizky. Aku hanya mengembalikan apa yang memang haknya. Ini gila. Benar-benar gila. Rizky itu orang luar. Hak apa yang dia punya atas saham perusahaan? Dewi, bagaimana bisa kamu begitu ceroboh?
Ya ampun, bahkan jika Bima telah melakukan banyak kesalahan, bagaimana dia memperlakukanmu dan perusahaan selama 7 tahun terakhir. Kita semua sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan sekarang kamu benar-benar percaya kebohongan si ular ini, dan kamu benar-benar memperlakukannya dengan baju kejam. Kamu bahkan menyuruhnya berlutut dan minta maaf. Kamu, ibu. Kenapa ibu juga membela Bima? Buktinya sudah jelas. Dia yang salah duluan padaku. Dia tidak lain adalah pencuri. Aku hanya membantu Rizky mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Selain itu, kemampuan Rizky jauh lebih unggul daripada Bima. Menyerahkan Cloud Atlas kepada Rizky pasti pilihan yang lebih baik. Benar kan, Rizky? Bapak dan Ibu Reed, tenang saja. Aku pasti akan membawa Cloud Atlas ke puncak yang lebih tinggi. Seharusnya begitu. Jika Cloud Atlas Tech mengalami masalah apapun, aku yang pertama akan mengejarmu. Ibu, ayah, jangan khawatir. Cloud Atlas di tangan kami pasti akan berkembang pesat. Dua orang tua bodoh itu, mereka termakan. Begitu saja, jangan khawatir. Cloud Atlas hanyalah awal. Selanjutnya, adalah keluarga Dewi yang berharga. Bima. Oh Bima, kau sudah bekerja keras begitu lama, tapi aku merebut posisimu, begitu saja. Tidak akan lama lagi, baik itu Dewi, atau Cloud Atlas Tech. Semua akan jadi milikku. Kau hanya, batulang kaiten menyedihkan. Bapak Rizky, ada masalah. Bapak Lawrence dari grup Linwood ada di sini. Tapi dia sangat marah. Dan dia menuntut untuk bertemu Bapak Bima. Bapak Bima? Dia bilang kalau tidak bisa bertemu Bapak Bima, dia akan mungkin senior kerja sama. Mengerti. Bapak Bima sudah meninggalkan perusahaan. Sekarang aku yang bertanggung jawab penuh. Aku akan urus ini. Bapak Lawrence, silakan minum teh. Biar aku jelaskan sekali lagi. Kerjasamaku dengan Cloud Atlas berdasarkan pada keahlian teknologi Bapak Bima dan integritasnya. Kalau aku tidak bertemu dengannya hari ini, tidak ada yang perlu dibicarakan. Kontrak apapun di masa depan tidak akan ditandatangani. Bapak Lawrence, tolong tenang. Manajer umum kami sedang dalam perjalanan. Anda pasti Bapak Lawrence. Aku manajer umum Cloud Atlas Tech saat ini dan juga CTO. Rizky, ada masalah APA? Bicaralah denganku. Bicara dengan MU? Kamu pikir kamu siapa? Satu-satunya orang yang ingin aku temui adalah Bapak Bima. Maaf, kami tidak punya Bima di Cloud Atlas lagi. Hanya ada aku, Rizky. Kiali Angku, jauh lebih unggul dari Bima. Untuk kolaborasi di masa depan, aku yang akan memimpinnya. Bagi grup Linwood Anda, hanya ada keuntungan. Cukup sudah, rekan bisnisku hanya bisa Bapak Bima. Bukan sangkang kosong. Sedangkan kamu, tidak layak untuk waktuku. Kamu benar-benar cari masalah, ya? Kalau tidak mau kerjasama, bawa kontrakmu yang tidak berguna itu. Dan pergi dari sini. Kesombonganmu. Aku akan beritahu kamu secara resmi, bahwa kami menghentikan semua kerjasama dengan Cloud Atlas. Baiklah, kita lihat saja. Tanpa Bapak Bima yang memimpin, berapa lama kapalmu ini bisa bertahan? Kita lihat nanti. Tanpa grup Linwood MU, Cloud Atlas akan berkembang lebih pesat. Jangan nanti merangkak kembali padaku. Bima, semua ini karena kau masih menghantuiku. Aku akan membuatmu membayarnya. Bapak Rizky, Grup Linwood adalah salah satu pemasok kunci bahan baku kami. Chip Miraca, digunakan dalam 3 produk kami. Persediaan kami hanya cukup untuk 2 minggu. Kalau mereka putus hubungan sekarang, seluruh lini produksi kami akan berhenti. Bapak Bima selalu menangani ini sendiri. Sayang, nama Bima tidak boleh disebut lagi. Itu cuma satu pemasok. Kami, Cloud Atlas, adalah perusahaan teknologi teratas di kota Tirta. Semua orang ingin bekerja sama dengan kami. Mencari beberapa pengganti itu mudah. Kamu bilang, pemasok lain akan datang hari ini. Jadi, di mana mereka? Beberapa distributor kunci lainnya sudah menunggu di ruang konferensi. Tapi Bapak Rizky soal Bapak Lawrence. Kakak, saya tahu situasinya. Ayo kita ke ruang konferensi. Begitu kami dapatkan mitra-mitra ini, masalah produksi akan selesai sendiri. Tanjakan jalan. Ini aneh. Bapak Bima biasanya sudah ada di sini sekarang. Dia sudah siapkan ringkasan teknis dan membahas semuanya dengan kami. Ada apa hari ini? Ya,
Bapak Bima sangat mementingkan efisiensi dan ketepatan waktu. Mereka ganti kontak kita di menit terakhir, dan rapatnya ditunda. Menurutmu, ada pergolakan internal di Cloud Atlas? Bapak-bapak, ini adalah Manajer Umum baru Cloud Atlas Tech dan Chief Technology Officer, Bapak Rizky. Semua kerja sama ke depan, akan berada di bawah otoritas tunggalnya. Bapak Rizky, kalau Bapak Bima bagaimana? Oleh Dewan Direksi, karena pelanggaran berat. Dia sekarang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Cloud Atlas. Semua kemitraan teknis dan komersial ke depan akan dipimpin oleh saya. Kemampuan saya jauh melampaui kemampuannya. Saya akan membawa Cloud Atlas ke ketinggian yang belum pernah tercapai. APA? Bima dipecat? Dengan kepergian Bapak Bima, apa gunanya bermitra dengan Cloud Atlas? Kami kesini untuk Bapak Bima. Betul. Dengan Bapak Bima keluar, kesepakatannya batal. Tunggu. Bima itu cuma pencuri yang menjiplak karya orang. Sekarang dia sudah pergi. Kemampuan Cloud Atlas Tech baru benar-benar melesat. Omong kosong. Kami sudah bekerja sama bertahun-tahun. Kami tahu persis kemampuan Bapak Bima. Bukan begitu? Sekarang Bapak Bima sudah pergi. Kamu pikir kami masih mau bermitra dengan Cloud Atlas Tech? Masa sih? Banyak sekali perusahaan teknologi. Ngapain kami harus pilih Cloud Atlas? Ibu Dewi itu, dia pasti sudah gila. Memecat Bapak Bima dan menempatkan orang seperti kamu yang tidak tahu apa-apa di kursi ini. Apa tadi? Kereza, Cloud Atlas Tech akan bangkrut. Ayo kita pergi. Siapa bilang kalian mau pergi? Kamu, bawa mereka kembali. Kembali. Apa yang dimiliki Bima sampai aku tidak punya? Kenapa semua orang selalu memilih dia? Kamu akan menyesal. Bapak Rizky, banyak sekali distributor yang sekaligus membatalkan kemitraan mereka dengan kita. Saya khawatir ini akan sangat memukul Cloud Atlas Tech. Kalau ibu Dewi tahu. Terus kenapa kalau dia tahu? Cuma saja distributor-distributor ini buta. Minggu depan, Cloud Atlas akan mengumumkan di KTT Teknologi Kota Tirta kemitraan dengan perusahaan teknologi nomor 1 di dunia, Deep Blue Tech, sebuah kemitraan. Saat itu terjadi, distributor-distributor ini akan datang memohon padaku. Rizky, kenapa lebih dari selusin distributor serentak mengumumkan mereka membatalkan kemitraan dengan Cloud Atlas Tech? Saham Cloud Atlas Tech sudah anjlok. APA. Rizky, ada apa dengan harga saham kita? Dan, kenapa lebih dari selusin distributor kita secara bersamaan mengumumkan bahwa mereka memutuskan kerjasama dengan Cloud Atlas Tech? Mungkin hanya fluktuasi harga saham biasa. Mungkin besok harganya akan naik lagi. Kalau para distributor itu, pasti Bima yang ada di balik ini. Bima? Tapi dia kan sudah keluar dari perusahaan. Walaupun dia sudah keluar dari perusahaan, dia masih berkomplot di balik layar. Para distributor itu, Vegeta Mereka Denga by McKellier, mereka langsung meninggalkan kita. Betul. Dia pasti yang menyuruh mereka untuk memutuskan hubungan dengan kita. Kenapa dia bisa serendah itu? Tapi jangan khawatir, Dewi. Aku sudah menghubungi beberapa distributor lain. Mereka akan segera menandatangani kontrak baru dengan Cloud Atlas dalam waktu dekat. Bima itu, lagi-lagi. Dia tidak hanya mencuri bertahun-tahun hasil kerja kerasmu, dia masih berkomplot di belakang kita. Kamu sudah bekerja sangat keras, Rizky. Kalau bukan karena kamu, aku pasti tersesat. Itu hal kecil yang bisa kulakukan, Dewi. Masalahmu adalah masalahku juga. Jangan khawatir. Aku akan selalu melindungimu. Rizky, semua urusan di perusahaan, mulai sekarang, akan kuserahkan sepenuhnya padamu. Baik. Tentu saja kamu harus menyerahkan semuanya padaku. Wanita bodoh. Begitu aku ganti semua orang dengan orang-orangku sendiri. Kamu dan Cloud Atlas akan jadi milikku. Bima, kamu benar-benar nggak mau dibantu? Kalau keluargaku turun tangan, perusahaanmu akan langsung melampaui Cloud Atlas Tech dan menghancurkan mereka sampai habis. Putri. Tapi ada hal-hal yang harus kulakukan sendiri. Terima kasih atas tawarannya.
Bima, antara kita nggak perlu ada terima kasih. Apapun keputusanmu, aku akan selalu mendukungmu. Kabar bagus Bapak Bima. Para mitra yang sebelumnya bekerja dengan Cloud Atlas Tech, sebagian besar sudah memutuskan kontrak mereka. Dan sekarang mereka semua mengajukan lamaran untuk bergabung dengan Vance Technologies kita. Selain itu, 100 anggota inti teknologi dari Cloud Atlas Tech yang mengikutimu dulu sudah mengajukan pengunduran diri. Nggak lama lagi, mereka bisa bergabung dengan kita di Vance Tech. Dan saham Cloud Atlas Tech sudah terjun bebas. Dewi bahkan menyerahkan kendali ke Rizky untuk memimpin. Sepertinya nggak lama lagi, Cloud Atlas Tech akan menuju kebangkrutan. Awalnya kukira, Cloud Atlas akan bertahan lebih lama. Siapa sangka, dia menggali kuburannya sendiri. Dengan membiarkan si penipu Rizky mengambil alih. Cloud Atlas tanpa kamu, Bima, bagaikan rumah tanpa tiangnya, pasti akan runtuh sendiri. Cuma orang seperti Dewi, wanita tak bear tak itu, yang bakal percaya kebohongan Rizky. Gesek untuk menjawab. Bima, kamu ini laki-laki apa bukan sih? Berani beraninya kau mengkhianati kami. Kamu sangat tercela. Kamu sendiri adalah pencuri, dan tidak tahan melihat Cloud Atlas sukses. Kamu menghubungi mitra kami diam-diam, memutus rantai pasokan kami. Taktik listik seperti itu. Bagaimana bisa kamu melakukannya? Dewi, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Kenapa kamu masih membiarkan Rizky menjerumuskanmu? Soal mengapa distributor itu membatalkan kontrak. Kalau kamu mau menyelidiki sedetik saja, kamu akan tahu kebenarannya. Bima, apa kamu mau menjebak Rizky lagi? Biar kukatakan, Rizky sudah menemukan distributor yang lebih baik. Tanpa kamu, Cloud Atlas justru akan lebih baik. Begitu ya? Calo Begitu, c'est Mogalankar. Juga. Sebuah nasihat. Semakin tinggi kamu memanjat, semakin sakit kamu terjatuh. Bima, sudah jelas, Rizky yang ada di balik ini. Apa kamu benar-benar bisa menerima dia terus-menerus menjelekkan nama baikmu? Dia itu badut menyedihkan. Kamu harus biarkan dia melompat cukup tinggi, agar dia jatuh lebih sakit. Bukti kelicikan mereka, semua ada di sini. Sudah waktunya untuk menyadarkan Dewi, agar dia melihat pria seperti apa yang dia tunggu selama ini. Seperti apa orangnya yang sebenarnya. Jadi, Bima, kamu sudah tahu kebenarannya. Aku mau mengingatkanmu, tapi dengan melakukan ini, bukankah kamu membantu Dewi melihat kebenaran dan memulihkan kerugiannya? Membantunya? Tidak. Cloud Atlas. Arsitektur inti yang diandalkannya sekarang. Agnala, c'est qu'un pulant prototype. Yang Kubu Antigata un lalu. Model AI generasi berikutnya yang asli. Nebula. Semua ada di sini. Awalnya, ini dimaksudkan sebagai hadiah pernikahan untuknya. Sangat disayangkan. Jangan khawatir, Putri. Apa yang mereka ambil dariku, akan kuambil kembali dengan tanganku sendiri. Dan apa yang mereka berutang padaku, akan kuselesaikan sampai lunas. Beritahu tim proyek Nebula, pratinjau produk yang dijadwalkan kuartal depan, dan acara peluncurannya. Imajukan que main du depan. Kita masih bekerja sama dengan berapa banyak mitra? Tinggal 7. Ketujuh mitra ini sudah lama bekerja sama dengan Cloud Atlas Tech selama bertahun-tahun. Produk dan rekam jejak mereka sangat solid. Selesaikan ini. Mulai sekarang juga, kita putus hubungan dengan ketujuh mitra ini. Batalkan kerja sama dengan mereka. Bapak Rizky, kalau kita lepaskan mereka, 7 mitra terakhir kita, perusahaan bisa bangkrut. Benar, Bapak Rizky. Mitra-mitra ini dibawa masuk oleh Bapak Bima sendiri, dengan kerja keras. Kalau kita lepaskan mereka. Kakap, kalian semua, diam. Siapa si Bima itu? Saya ingin kalian semua tahu. Saya sudah mengusirnya. Saya orangnya, yang sekarang memimpin Cloud Atlas Group. Apa yang bisa dia lakukan, saya bisa lakukan, bahkan lebih baik. Saya sudah menjajaki distributor baru. Mulai sekarang, Cloud Atlas bekerja sama dengan mereka. Eksklusif. Bapak Rizky, mitra-mitra ini, kami belum pernah dengar namanya. Kerja sama eksklusif? Yakin? Pastinya.
Barang rongsokan tua yang ditinggalkan Bima sudah ketinggalan zaman. Dulu, mereka membebani kita dengan biaya besar. Siapa tahu berapa banyak suap yang dikantongi Bima. Itu sudah berakhir. Tapi Bapak Bima selalu bilang, kita butuh perangkat keras terbaik, agar tetap kompetitif. Tidak ada lagi tapi, saya baru saja kembali dari perusahaan teknologi top di luar negeri. Apa Bima benar-benar lebih tahu dari saya? Instruksi saya harus dilaksanakan. Cedek. Siapapun yang tidak setuju, mulai besok bisa bersihkan meja mereka. Aku sudah muak. Kerjaan ini sampah. Nggak mau lagi. Kodenya nggak mungkin ditulis. Aku keluar. Kamu bilang aja. Dulu waktu Bapak Bima masih di sini, kita jalan teknologi jelas. Harga stabil, dan kita bisa fokus sama hal-hal sulit. Tapi sekarang Bapak Rizky ini, dia ganti ide tiap 5 menit. Dia sama sekali nggak ngerti teknologi. Cuma ngasih perintah nggak jelas. Apalagi sama supplier baru, chip yang mereka sediakan penuh masalah. Waktu yang dihabisin buat debu, lebih lama daripada waktu buat jembanjan. Elit dengan pengalaman luar negeri? Dia cuma idiot. Rapat terakhir, dia bahkan nggak bisa jelasin kode dasar. Dia bahkan nggak sebagus beberapa anak magang di perusahaan kita. Aku benar-benar nggak tahu kenapa Ibu Dewi Byron dia ambil alih teknologi inti. Ibu Dewi mikir apa sih? Bapak Bima aja baik-baik. Kenapa maksa dia keluar? Dan sekarang lihat. Kita dapat Rizky ini yang nggak tahu apa-apa. Dan yang paling parah, konferensi pers Vance Teknologias minggu depan. Sekarang model ini terus crash. Deviasi datanya tinggi banget. Ini bukan konferensi pers. Ini bakal ngancurin reputasi yang Bima bangun buat kita bertahun-tahun. Waktu demo gagal. Salahnya cuma bakal jatuh ke kita karyawan rendahan. Klien dan investor cuma bakal mikir, tim teknologi kita nggak kompeten. Siapa yang peduli sama pergantian kepemimpinan? Kami nggak mau jadi kambing hitam. Aku keluar. Aku cabut. Kilier. Kami Kilier. Kalian pada enggampel di sini biar APA? Omong kosong apalagi ini? Model inti perusahaan. Dioptimasi sama tim yang dipimpin langsung Bapak Rizky. Ini kebanjan pengkapan teknologi terbaru. Masa bisa ada masalah? Ibu Dewi, kami nggak cuma ngomong kosong. Model yang baru diintegrasi. Punya masalah logika serius. Departemen testing. Udah lapor berkali-kali. Tapi Bapak Rizky terus menekannya. Bilang nggak ada masalah. Dan aku juga dengar. Pengalaman luar negeri Bapak Rizky semua palsu. Katakan padaku, sebenarnya apa yang terjadi dengan perusahaan? Dan apa maksud dari gelombang pengunduran diri ini? Dan rumor tentang Bapak Rizky itu? Dari mana asalnya? Ibu Dewi, sejak Anda menyerahkan perusahaan sepenuhnya kepada kendali Bapak Rizky, dia langsung mengakhiri semua kemitraan dengan mitra lama kita. Sebaliknya, dia membawa masuk sekelompok mitra baru yang latar belakang dan kualitas produknya dipertanyakan. Itulah yang menyebabkan semua masalah operasional ini. Itu alasan utama karyawan mengeluh dan ingin pergi. Sedangkan rumor-rumor itu, Ibu Dewi, lebih baik Anda lihat sendiri. Pergi. Panggil Rizky ke sini. Ya, Ibu Dewi. Dewi, buruk-buruk ingin menemuiku? Rindu padaku? Menchina ini, dan kekacauan di perusahaan saat ini, saya butuh penjelasan yang masuk akal. Dewi, kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Apakah kau masih belum mengenalku? Selama ini, kapan aku pernah berbohong padamu? Aku mengerti sekarang. Di hatimu, aku tak akan pernah bisa menyaingi Bima. Benar kan? Jika bahkan kamu, Dewi, tidak percaya padaku, lalu apa gunanya aku tetap di sini? Mulai hari ini, aku mengundurkan diri. Aku meninggalkan Cloud Atlas. Rizky. Tunggu Rizky. Tunggu dulu. Bukan itu maksudku. Aku cuma mencoba memahami apa yang terjadi. Dewi, kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Kamu lebih percaya file-file mencurigakan ini daripada satu kata pun yang kukatakan? Sekarang, aku manajer umum Cloud Atlas Tech. Perusahaan ini bagaikan anakku sendiri. Mengapa aku mau melakukan apapun yang merugikannya? Sudah jelas sekali, Dewi. Ini semua ulah Bima. Dia tahu Cloud Atlas adalah bayi kita, dan segalanya bagimu. Karena dia tidak bisa memilikimu,
Dia ingin membakar semuanya. Bukti ini, jelas sesuatu yang dia sengaja. Rekayasa. Untuk memecah kita. Untuk membuat kita saling curiga. Dia mencoba menjatuhkan Cloud Atlas kita. Dari dalam. Dan satu hal lagi. Mengenai karyawan yang ramai-ramai ingin keluar. Aku sudah menyelidiki mereka. Terutama yang menghasut para provokator. Mereka sudah disuap Bima sejak lama. Bekerja dari dalam dan luar, memainkan sandiwara untuk kita. Hanya untuk mengacaukan konsentrasi kita. Kamu serius? Aku serius. Bima lagi. Tentu saja. Tentu saja aku serius. Dewi, aku manajer umum Cloud Atlas Tech. Mengapa aku mau menyabotase perusahaan? Apa untungnya bagiku? Dewi, coba pikirkan. Konferensi Pers Advanced Technologies tinggal beberapa hari lagi. Kalau kita tetap tenang dan fokus, dan di konferensi teknologi meluncurkan produk kita sendiri, mendapatkan investasi dari Deep Blue Tech, kita akan menjadi raksasa AI nomor 1 di negeri ini dalam semalam. Maka Cloud Atlas kita akan tercatat dalam sejarah. Jangan khawatir. Biar aku yang menangani urusan di perusahaan. Tunggu kabar baik dariku. Sepertinya Dewi mulai mencurigai aku. Sudah tidak bisa main aman lagi. Sebelum konferensi pers, aku harus mendapatkan semua dana dan hak aksesmu dialihkan ke tanganku dan mengambil alih kendali penuh atas Cloud Atlas. Siapa sangka puncak konferensi ini bisa menarik perhatian Deep Blue Tech. Mereka adalah raja teknologi yang tak terbantahkan. Katanya mereka datang ke kota Tirta hanya untuk mencari mitra yang menjanjikan untuk investasi strategis. Nilainya bisa melebihi 50 miliar dolar. Kabarnya, alasan utama Deep Blue muncul adalah Cloud Atlas Tech. Mereka tampaknya tertarik pada beberapa teknologi yang mereka umumkan sebelumnya. Lihat, itu kepala Cloud Atlas saat ini, Rizky. Di sebelahnya adalah Dewi. Benar-benar muda dan berprestasi. Tapi saya dengar sebelumnya, Chief Technology Officer Marika Bima sudah tidak lagi di perusahaan. Bapak Rizky, seberapa yakin Cloud Atlas Tech tentang memenangkan dukungan dari Deep Blue Tech? Kami sangat yakin, Cloud Atlas Tech memiliki tim teknologi kelas dunia dan ide-ide yang inovatif. Produk baru kami yang akan datang pasti akan mendefinisikan ulang standar industri. Kami yakin, ini adalah pasangan yang sempurna untuk strategi masa depan Deep Blue. Tapi kabarnya, Deep Blue Tech tertarik pada Cloud Atlas karena pengembangan teknologi yang dipelopori oleh Bapak Bima yang menjadi fondasi Cloud Atlas. Tapi masa depan, kami yang membangunnya. Credential, kartu pers, kami akan menghargai jika semua orang lebih fokus pada perkembangan Cloud Atlas saat ini dan masa depan. Terima kasih. Bima. Bima hampir tiba. Bapak Bima. Bapak tiba-tiba muncul di sini hari ini. Pasti ada sesuatu yang istimewa. Bapak Bima, Bapak adalah otak teknologi terbaik kota Tirta. Orang nomor 1 di bidang teknologi. Mengenai masa lalu Bapak, dengan Cloud Atlas Tech, dan usaha baru Bapak, bisakah Bapak berbagi beberapa detail? Gimana? Apa yang terjadi di sini? Apa ini? Apakah ini semacam acara bebas di mana setiap orang asing bisa senaknya masuk? Ini adalah KTT Teknologi Kota Tirta. Ini bukan panggung untuk pecundang yang sudah habis. Untuk mempertontonkan pertunjukan yang menyedihkan. Sekian memohon simpati. Izinkan saya bertanya kepada semua orang. Hak apa yang dimiliki seorang pria tanpa integritas dan tanpa bakat yang diusir dari perusahaannya sendiri untuk berdiri di sini? Saya menyerangkan orang-orang tertentu untuk berhenti mempermalukan diri mereka sendiri di sini. Dan pulang saja, dan cari pekerjaan yang nyata. Bapak Rizky, perhatikan kata-kata Anda. Ini adalah CEO Deep Blue Tech. Seseorang dengan statusnya, biasanya tidak akan menginjakan kaki di tempat seperti Kota Tirta. Bapak Bima, adalah tamu terhormat, yang saya, sebagai CEO Deep Blue Tech, undang secara pribadi. Dia adalah tamu yang paling dihormati. Ada masalah dengan itu? Presiden Deep Blue Tech secara pribadi mengundang Bima? Ada yang tidak beres di sini. Sepertinya, cerita Bima keluar dari Cloud Atlas Tech lebih rumit dari yang terlihat. Ada yang mencurigakan.
Apa-apaan ini? Presiden Deep Blue Tech benar-benar datang dan secara pribadi mengundang Bima. Seorang pria yang diusir oleh Cloud Atlas. Reputasinya hancur. Apa haknya? Jadi dia menyusup masuk. Terus kenapa? Dia cuma main tipu-tipu receh untuk membodohi mereka sebentar. Sekarang, teknologi inti Cloud Atlas Tech dan pencapaian terbarunya, semuanya sudah ada di genggamanku. Begitu presentasi ini sukses dan dapat persetujuan Deep Blue, kau, Bima, akan tetap jadi seorang pekandang yang menyedihkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan pers, itu tadi hanya gangguan kecil. Selanjutnya, atas nama Cloud Atlas Tech, saya persembahkan kepada Anda model AI inti revolusioner kami yang akan datang, sistem Cloud Atlas. Ia merupakan salah satu model paling canggih, tidak hanya di negara ini, tapi di seluruh dunia. Cukup. Kau berani sekali menyebut dirimu. Sebagai pencipta sistem Cloud Atlas, Setiap baris kode dalam sistem Cloud Atlas adalah hasil dari keringat dan air mataku. Dari awal sekali, akulah satu-satunya pencipta sejatinya. Setiap baris kode di Cloud Atlas adalah hasil dari tahun-tahun kerja keras saya. Dari awal sekali, saya selalu menjadi pencipta sejatinya. Bapak Bima, bisakah Anda memberikan bukti yang lebih konkret? Apakah ini berarti tuduhan yang Bapak Rizky dan Ibu Dwi lontarkan kepada Anda, Katie, semuanya fitnah? Bapak Rizky, bagaimana tanggapan Anda atas tuduhan Bapak Bima terhadap Anda? Aku sudah. Kakap. Bima, bukankah kau sudah membuat cukup banyak masalah? Karena masih menghormati persahabatan kita dulu, aku sudah memberimu keringanan. Aku tidak melaporkanmu, karena mencuri teknologi, dan membiarkanmu bebas. Dan apa yang kau lakukan? Bukan hanya tidak tahu terima kasih, tapi kau berdiri di sini, mengumbar kebohongan, dan memutarbalikkan fakta. Apa kau benar-benar berniat untuk mempermalukan diri sendiri sepenuhnya, dan kehilangan semua harga diri? Kau yang melakukannya. Kau yang mencuri, carrier risky, dan menipu semua orang selama 7 tahun. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Dan kau tidak hanya APA lagi. Jadi, kau mencoba menyeret Cloud Atlas bersamamu untuk balas dendam bejujukan? Bima, kau benar-benar menjijikan. Dwi, jangan buang-buang amarahmu pada orang seperti dia. Tidak sepadon. Benar, ada beberapa hal yang harus saya katakan. Bima dan saya memang pernah sekelas. Dan kami mengerjakan pengembangan Cloud Atlas bersama-sama. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa karena iri hati, dia akan mencuri data inti dan prototipe desain saya yang belum dipublikasikan. Tidak hanya itu, dia mengambil paten yang seharusnya menjadi hak saya dan mendorong saya keluar dari proyek. Selama 7 tahun terakhir ini, saya bersembunyi di luar negeri. Bahkan setelah saya pulang ke rumah, saya masih menghadapi ancaman dan kekerasan dari Bima. Julian, di titik terendah saya, membantu saya. Dia mengungkap kebenaran untuk saya, dan manajemen saya. Semua yang saya katakan, dia bisa membuktikannya. Benar, saya bisa membuktikannya. Rizky adalah pencipta sejati dari Cloud Atlas Tech kami. Sedangkan Bima, dia hanyalah seorang penipu sejati. Bima, aku sangat kecewa padamu. Kupikir kau hanya bingung sesaat, tapi tak pernah kuduga kau sudah tak bisa diselamatkan. Jika kau memang berniat mempermalukan dirimu sendiri, jangan salahkan aku jika aku tak lagi menahan diri. Aku umumkan bahwa Cloud Atlas Tech akan secara resmi menggugat Bima karena mencuri rahasia dagang Cloud Atlas Tech dan semua tindakan fitnah serta pemalsuan. Dwi, jangan marah pada orang seperti dia. Hukum akan memberikan keadilan pada kita. Kau sudah melakukan lebih dari cukup untuknya. Dewi, kau benar. Seseorang di sini benar-benar mengecewakan. Tapi itu bukan aku. Soal gugatan itu. Bagus. Aku tak akan buang-buang kata lagi padamu. Ini adalah rekaman lengkap dari Cloud Atlas. Dari nol hingga jadi. Berisi stempel waktu untuk setiap terobosan besar. Dan alamat rekaman fisik. Ini seharusnya cukup untuk membuktikan. siapa pencipta sebenarnya? Bima, kau tahu di mana kau berada? Kau pikir bisa masuk sini dengan chip sampah yang kau gali, dan berbuat semaumu, dan memutarbalikan fakta? Kau pikir kami semua idiot? Satpam,
Keluarkan pria ini yang mengganggu acara. Dan memfitnah kami. Dari sini. Dewi, wanita bodoh itu, baru saja membantuku besar-besaran. Bima, apa gunanya buktimu? Kau akhirnya akan seperti Sampa, Dibuang. Tonton saja. Tonton aku mengambil. Semua kejayaan yang seharusnya jadi milikmu. Semuanya. Jangan biarkan aksi badut menyedihkan ini mengalihkan perhatian kita. Sekarang, mari luncurkan sistem Cloud Atlas. Biarkan hasilnya berbicara sendiri. Dengan ini kumumkan, Model AI Revolutioner Cloud Atlas Tech secara resmi diluncurkan. Sini, rekam ini, ambil wajahku. Takut ketangkep kamera? Denger nggak? Tampangnya lebih serem dikit, pukul lebih keras. Keras. Ayo. Ah. Maaf. Maaf, aku nggak akan pernah deket-deket pacarmu Bima lagi. Maaf. Maaf. Dewi, wanita bodoh ITU, cuma butuh bukti palsu, langsung ditelan mentah-mentah. Nggak lama lagi, Cloud Atlas Tech dan keluarga Dewi bakal jadi milikku semua. Siapa sangka si Erik lulusan luar negeri, bisa turun sampai pakai taktik kotor kayak gini. You ain't made you. Pembohong, dia cuma pembohong besar. Pembohong. 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 Matikan videonya, denger nggak? Matikan sekarang, ku bilang. Jangan percaya satu kata pun. Video ini dihasilkan ini Bima. Ini video palsu yang dia siapin. Dia cemburu karena Dewi milih aku, dan Dewi. cemburu sama semua yang aku punya sekarang. Kalau dia nggak cemburu banget sama aku, nggak mungkin dia segitunya, sampai bikin-bikin video, buat fitnah aku. Semuanya gara-gara dia. Iya Bima. Kamu keterlaluan banget. Pakai cara-cara curang kayak gini. Kamu kira, bikin satu video jahat, bisa mengubah fakta? Kamu pasti mikir, kalau Rizky lebih baik darimu, makanya kamu pakai taktik jahat kayak gini, buat balas dendam sama kami. Iya kan? Bima, aku sangat kecewa sama kamu. Maksudmu video-video ini, sebenarnya dihasilkan AI oleh Bima? TAPI, terlalu nyata tampilannya. Sulit untuk memastikannya, teknologi AI sudah sangat canggih sekarang. Membuat beberapa video palsu, bukan hal yang sulit. Kalian semua dengar itu? Semua yang ada di video ini adalah palsu. Bima cuma iri. Ini semua adalah skema yang dia rencanakan dari awal. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan termakan tipuannya. Rizky, kau pembohong. Aku sudah di Cloud Atlas selama 7 tahun. Saat kami bekerja sama dengan Bapak Bima untuk mengatasi tantangan terberat, kau di mana saat itu? Sejak kau datang ke sini, yang kau lakukan cuma memecat orang yang tak sependapat, dan membawa masuk segelintir pemasok yang buruk. Selain itu, apa yang benar-benar kau lakukan? Betul. Kau sama sekali tak paham teknologi. Kau bahkan tak bisa membaca program atau kode dasar. Setiap kali ada bug, kau selalu menyalahkan kami, dan kau diam-diam menahan bonus kami. Dia juga diam-diam menempatkan manajer-manajer yang tidak kompeten di perusahaan. Dia membuat tempat ini jadi berantakan total. Ibu Dewi, dia sudah menipu Anda. Diam. Kalian para pengkhianat. Pasti Bima yang membayar kalian. Baiklah. Aku akan jalankan sistem Cloud Atlas sekarang juga. Akan kuperlihatkan siapa pensipta sebenarnya. Sistem Cloud Atlas sedang diinisialisasi. Harap tunggu. Kesalahan tak dikenal terdeteksi. Verifikasi modul sedang berlangsung. Matikan sekarang. Wah, jadi ini proyek iCloud Atlas Tech yang dikerjakan selama 7 tahun? Proyek i ini, mereka cuma ambil software sembarangan dari internet atau gimana? Cloud Atlas Tech dulu sering bangga-banggain. Teknologi AI mereka kayak bakal jadi yang terhebat. Mereka baru lelucon yang sebenarnya, nggak lebih pintar dari smart speaker gue. Hahaha. Padahal gue kira Cloud Atlas bisa menghidupkan kembali bidang AI. Proyek dengan kualitas kayak gini, lebih parah dari proyek akhir mahasiswa tingkat akhir. Matikan. Sekarang. Jadi, ini sistem yang disebut Bapak Rizky, yang butuh waktu tak terhitung, dan usaha keras untuk dikembangkan. Système Cloud Atlas. Humph. Système Yang Penu Kezalan.
yang bahkan nggak bisa menangani operasi dasar. Kenapa saya, Bima, harus mencuri sesuatu seperti ini? Mau kemana? Kamu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, penelitian dan pengembangan teknologi yang sejati serta inovasi tidak pernah dibangun di atas kebohongan dan pencurian. Melainkan, berasal dari penelitian tanpa henti siang dan malam. Dan pelajaran yang didapat dari banyaknya kegagalan. Sangat disayangkan bahwa yang seharusnya Manjadi, sebuah konferensi pers yang berfokus pada teknologi berubah jadi sirkus. Tapi Seya Perkaya, Cahaya inovasi. Tidak boleh Rodiolet Oran Sepertini. Izinkan saya mengambil momen ini untuk mengumumkan bahwa perusahaan baru saya, Funch Technologies, setelah bertahun-tahun penyempurnaan, T'es la mange en banquant. model AI generasi berikutnya yang sejati. Nebula. Hari ini, kami akan melakukan pratinjau teknologi pertamanya untuk publik. Bagaimana mungkin? Baiklah, izinkan saya melanjutkan. Dangan Perkenalcan modèle AI Nebula. Daya prosesnya 10 kali lebih cepat dari model Cloud Atlas. Dan. Modèle AI ini. Tidak hanya dapat diterapkan di berbagai bidang teknologi dan budaya, tetapi juga dapat diintegrasikan dengan mulus ke dalam kehidupan sehari-hari kita. 1 bulan dari sekarang, Camille Divance Technology. akan secara resmi mengintegrasikan Modèle AI ini. ke dalam program kami. Kita dapat berharap bahwa, dalam waktu dekat, kecerdasan buatan akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Dan Camille Divance Technology. Akan terus mendorong batasan di bidang ini untuk kepentingan semua. Bagus sekali. Deep Blue Tech ingin bermitra dengan Funch Technologies dan kami akan menyediakan advanced technologies dengan semua dana R&D yang mereka butuhkan ke depannya. Grup Wallace juga bersedia untuk bermitra dengan advanced technologies. Luar biasa. Grup Kingsman juga bersedia untuk bermitra dengan advanced technologies. Bagaimana mungkin? Dia tidak lain adalah pencuri yang mencuri karya orang lain. Kenapa semua orang membelanya? Benar, Ibu Dewi, bahkan sekarang, kau masih membohongi dirimu sendiri. Fakta dan bukti ada di depan matamu. Jadi siapa pencuri sebenarnya di sini, dan siapa jenius sebenarnya? Sepertinya hanya kau yang tidak bisa membedakannya. Deep Blue Tech tidak akan bermitra dengan pemimpin, yang bahkan tidak memiliki penilaian dasar. Sepertinya Cloud Atlas Tech tidak hanya tertinggal dalam teknologi, visi kepemimpinannya bahkan lebih buruk. Untungnya, kami tidak mengejar kolaborasi yang lebih dalam saat itu. Hahaha. Member KI Pembohong. Dan mengusir pencipta sejati. Ibu Dewi. Langkahmu itu benar-benar merugikanmu segalanya. Adapun Cloud Atlas sekarang. Apa nilainya lagi? Jika aku jadi kamu. Setelah berbuat hal memalukan seperti itu, aku sudah lama pergi. Hahaha. Ibu Dewi mengenai kesalahan dasar Cloud Atlas Tech. Apa pendapatmu, Ibu Dewi? Ibu Dewi mau menjelaskan? Ibu Dewi. Bapak Rizky jelaskan ini. Bapak Rizky. Rizky. Soal bencana di konferensi pers tadi. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku mau penjelasan yang bagus. Pasti itu si bajingan Bima. Waktu dia keluar, dia sudah merencanakan semua ini dari awal. Dia sengaja menyabotase model AI Cloud Atlas kita, supaya kita jadi bahan tertawaan di konferensi pers, di depan semua orang. Ngomong begitu sekarang buat apa? Sia-sia. Kita sudah kehilangan investasi dari Deep Blue Tech. Investor-investor kita sebelumnya pada cabut. Karena insiden konferensi pers itu, mereka menarik dananya. Perusahaan kita diambang kebangkrutan. Dewi, jangan panik. Kita masih punya kesempatan. Asalkan dalam sebulan, kita bisa kembangkan aplikasi AI yang lebih hebat dari Advanced Technologies. Nanti, pasti kita bisa balikan keadaan. Dan dapatkan lagi dukungan Deep Blue Tech. ITU. Lampaui Advanced Tech? Katakan, gimana caranya kita bisa lampaui Funch Tech? Dengan model IMU yang menyedihkan itu? Aku nggak percaya. Dulu aku bisa begitu buta. Sampai termakan omong kosongmu. Dewi, aku masih punya kartu as. Aku datangkan ahli dari luar negeri, spesialis iTop, loh, asal dia mau bantu kita. Dalam sebulan, waktu kita cukup untuk bikin aplikasi AI yang lebih hebat dari Advanced Tech. Ahli dari luar negeri? Rizky, kamu yakin banget bisa? Lampaui Advanced Tech dalam sebulan? Jangan khawatir, Dewi.
Asalkan kamu serahkan perusahaan ini ke aku, dalam sebulan, aku janji akan kasih kamu hasil yang bikin kamu puas. Sempurna. Rizky, berkat kamu, Aku lagi cari cara buat menguras Cloud Atlas sampai habis. Sekarang malah lebih bagus, kayaknya Tuhan ada di pihakku. Bapak Bima, seperti yang Bapak perintahkan, kami sudah mengatur untuk mantan karyawan yang mengundurkan diri dari Cloud Atlas Tech. Mereka semua sudah bergabung sekarang, dan akan segera siap memulai peran baru mereka. Bagus. Bagaimana dengan orang-orang dari Deep Blue Tech? Bapak Bima, orang-orang dari Deep Blue Tech sudah menunggu di kantor Bapak. Juga, Deep Blue Tech untuk menunjukkan komitmen mereka pada kemitraan ini telah secara khusus menugaskan seorang perwakilan untuk menangani semua kolaborasi kita di masa depan. Ngomong-ngomong, Bapak Bima, saya dengar Cloud Atlas secara khusus mendatangkan seorang ahli dari luar negeri, diberi tugas untuk membuat terobosan di bidang AI, dengan membanggakan bahwa dalam satu domain saja, mereka akan melampaui model AI Advanced Technologies kita. Cloud Atlas Anyala. Kerangka kerja dasar. Jika Rizky ingin meningkatkannya berdasarkan kerangka kerja ini, maka dia tidak akan pernah. Melampaui Nebula. Tapi, Jika dia ingin membangun model baru dari nol yang melebihi AI Nebula, teknologi saat ini sederhananya belum ada. Jadi, ini adalah pertarungan yang pasti kita menangkan. allô. Seiya que tu as de en Vance Technologie. Putri, Camus. Bagaimana, Bima? Pernahkah terpikir olehmu bahwa bos sebenarnya di balik mitra terbesarmu sedang duduk di sini, tepat di hadapanmu? Jujur, tidak pernah. Aku sama sekali tidak tahu bahwa Deep Blue Tech sebenarnya adalah permata mahkota dari keluarga putri dari Puncak Indah. Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa pewaris keluarga putri diam-diam mendukungku selama ini. Jadi, Alazan Deep Blue Tech. memilih Cloud Atlas dan bahkan menawarkan syarat yang sangat menguntungkan. Itu semua karena Dirimu. Ah, tidak mungkin, Bima. Jangan salah paham. Memang benar aku seorang putri. Tapi aku tidak pernah memanfaatkan pengaruh keluargaku untuk campur tangan dalam keputusan bisnis yang sehat Deep Blue. Kami menghubungimu karena kau pantas mendapatkannya. Idea filosofi desainmu saat pertama kali dipresentasikan di Deep Blue Tech, bahkan para ahli terbaik kami, terpukau. Jadi, keputusan Deep Blue untuk bermitra denganmu dan berinvestasi padamu murni karena keunggulanmu sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Paling-paling yang kulakukan adalah di rapat dewan, saat yang lain ragu-ragu. Aku hanya mendorong lebih keras dari mereka untuk suara setuju. Hanya itu. terima kasih, Putri. Terima kasih atas pengakuanmu. Dan terima kasih atas integritasmu. Jangan sungkan, Bapak Bima. Berinvestasi pada jenius teknologi sepertimu juga suatu kehormatan bagi Deep Blue. Baiklah, Bima, sekarang urusan bisnis sudah selesai. Bagaimana dengan sesuatu yang pribadi? Keadaanmu sekarang sudah membaik. Pernahkah kau mempertimbangkan untuk memulai hidup baru untuk dirimu sendiri, membuka bab baru? Atau mungkin, bagaimana dengan hubungan baru? Putri. Aku tahu maksudmu, Putri. Tapi, Setelah hubungan terakhirku, aku sepertinya kehilangan kemampuan untuk mencintai. Orang yang sekarang ini, seperti bagian yang rusak. Aku tidak punya hati untuk mencintai siapapun lagi. Tidak apa-apa, Bima. Karat bisa dipoles, bagian bisa diolesi minyak lagi. Aku tidak terburu-buru, sungguh aku tidak. Lihatku, bukankah aku menunggu bertahun-tahun, tanpa sadar? Dari juniormu yang mengagumimu, hingga duduk berhadapan denganmu sekarang. Aku tidak keberatan menunggu 7 tahun lagi untukmu, atau bahkan lebih lama. Sampai kau siap. Jadi, bisakah kau memberiku kesempatan itu? Bapak Bima, sudah berhari-hari Bapak lembur. Kalau terus begini, kesehatan Bapak bisa terganggu. Saya pekerjaan bayar saya yang urus. Bapak harus istirahat. Tidak perlu.
Perusahaan ini baru saja mulai. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Begitu selesai, saya akan istirahat. Sebanyak apapun pekerjaanmu, kamu tetap perlu istirahat yang cukup. Bima, bahkan kalau perusahaanmu IPO besok, kamu tetap harus makan tepat waktu, dan tidur tepat waktu. Kesehatanmu yang utama. Kamu tidak ingat? Aku bawakan makanan. Makan dulu. Menyiksa diri sendiri, hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Putri, terima kasih. Tapi perusahaan ini baru saja mulai. Aku harus menyelesaikannya. Harus apa, Bima? Harus memaksakan diri sampai ke ujung tanduk? Lalu bagaimana? Menyakiti hati semua orang yang peduli padamu? Dulu waktu masih sekolah, kamu yang selalu bilang begitu padaku. Kamu tidak ingat? Karena aku mendengarkanmu, makan tepat waktu, tidur tepat waktu, aku akhirnya bisa masuk ke universitas yang sama denganmu. Tapi ketika aku akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaanku padamu, aku malah tahu, kamu sudah jatuh cinta pada Dewi. Setelah itu, aku hanya bisa memandangmu dari jauh. Oh, jadi kamu si cengeng kecil itu. Kamu sama sekali tidak seperti gadis waktu kuliah dulu. Ya, aku harus berterima kasih pada Bima untuk itu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang, begitu percaya diri dan mandiri. Tidak. Aku cuma membantu seorang teman sekelas. Putri, sudah mulai malam. Aku harus pergi. Hei, Bima. Buru-buru mau pergi? Tadi dari mana semua urgensi ini? Sekarang, sudah terlambat. Rizky. Perutku agak tidak enak. Oh Dewi, aku lagi sibuk. Tidak bisa minum obat saja, aku harus pergi. Dewi. Aku bawakan makan malam. Lambungmu lemah. Jangan lewatkan makan. Tinggalkan saja. Jangan ganggu kerjaku. Mungkinkah aku salah memilih? Dewi, kabar baik, kabar terbesar yang pernah ada. Rizky, aku lagi benar-benar nggak mood. Buat kabar baik sekarang. Saham Cloud Atlas masih anjlok. Juan lagi. Terus-terusan mendesakku. Santai, lihat. Tebak siapa yang kubawa. Kali ini, aku mengerahkan semua upaya untuk khusus mengundang seseorang dari Asosiasi AI Internasional. Presiden Wallace. Ya, Ibu Dewi. Suatu kehormatan. Rizky telah menceritakan semua tentangmu. Kamu sangat muda dan berprestasi. Presiden Wallace Belajar di bawah pemenang penghargaan Turing. Spesialisasinya adalah AI. Dan hanya karena kami berteman dekat, dia bersedia datang dan membantu kami di Cloud Atlas. Rizky, kamu terlalu baik. Aku hanya meraih sedikit kesuksesan di bidang ini. ITU benar-benar bukan APA. Presiden Wallace. Anda terlalu rendah hati. Saya ingin tahu. Apa pendapat Anda tentang Model AI Advanced Technologies? Ibu Dewi, Anda pasti merujuk pada model AI Nebula. Menurut pendapatku, itu hanya produk usang dari luar negeri. Si Nebula kecil itu, beri saja aku akses dan sumber dayanya. 1 bulan, hanya itu yang kubutuhkan. Aku akan buat model AI yang jauh lebih hebat dari yang sekarang. Lalu, dan ubah nasib perusahaan ini. Benarkah? Kamu bisa selesaikan dalam 1 bulan saja? Aku tidak pernah bohong. 1 bulan, nanti kamu lihat. Rizky, kamu tidak pernah mengecewakan. Kali ini, kamu benar-benar melampaui dirimu sendiri. Untuk perusahaan, untukmu, semua yang kulakukan sangat berharga. Sempurna. Waktu yang tepat. Aku sebentar lagi ke luar negeri. Untuk menangani proyek aset di sana. Kira-kira butuh waktu 1 bulan. Rizky, untuk bulan ini, aku mempercayakan perusahaan sepenuhnya padamu. Dan Presiden Wallace. Semua dana perusahaan harus diprioritaskan untuk kebutuhan Presiden Wallace. Tunggu aku kembali, dan beri aku kejutan yang menyenangkan. Jangan khawatir, Dewi. Aku akan lakukan apapun untuk mendukung Presiden Wallace. Jadi kamu bisa pergi dan urus bisnismu. Kalau begitu, kuserahkan pada tanganmu yang cakap. Aku langsung ke bandara.
Sepupu, katakan, aktingku tadi, bagaimana, layak dapat Oscar, kan? Aku berhasil menipu CEO wanita itu. Sepinana, benar-benar tertipu. Wah, tadi akting yang luar biasa. Wanita bodoh itu, masuk perangkap, persis seperti rencana kita. 1 bulan, sudah lebih dari cukup, untuk kita menguras Cloud Atlas habis-habisan. Menyedihkan. Kalian semua menyedihkan. Bisa mengerjakan tugas sederhana saja tidak? Untuk apa kami membayar kalian, kalau kalian semua tidak berguna seperti ini? Bapak Rizky, tuntutan Anda terlalu tinggi. Lupakan saja soal membuat model AI yang bisa mengalahkan Nebula. Hanya memperbaiki bug yang sebelumnya di Cloud Atlas bukanlah hal yang bisa kami lakukan hanya dalam 1 bulan. Dengarkan, aku tidak mau dengar alasan apapun. 1 bulan, itu batas waktu kalian. Gagal menyerahkan hasil, dan kalian semua akan mengemasi barang. 1 bulan? Bagaimana itu mungkin? Bapak Rizky, Anda keterlaluan. Tepat sekali. Lupakan 1 bulan, bahkan dalam setahun, kami tidak bisa membuat model AI seperti itu. Kalau Anda terus mendesak kami seperti ini, kami akan keluar. Siapa yang Anda kira Anda takuti tidak mau kerja? Kalau budget keluar. Kalau kalian tidak mau melakukannya, banyak orang yang menginginkan pekerjaan kalian. Kalian semua dipecat. Sekarang, kemasi barang-barang kalian. Dan keluar. Baik, kami keluar dari sini. Kami berhenti. Pesan suara. Speakerphone dimatikan. Rizky, bagaimana keadaan di perusahaan? Lankar? Jangan khawatir, Dewi. Tepat sesuai jadwal. Sangat lancar. Hanya menunggu kamu kembali, agar aku bisa memberimu laporan yang akan membuatmu senang. Bagus, itu melegakan. Ketika aku kembali dari perjalanan bisnis ini, aku akan traktir kamu. Sepupu, kamu tidak menyia-nyiakan waktu. Kamu benar-benar membersihkan semua hambatan itu. Untuk selamanya, mereka hanya beban mati. Tentu saja mereka harus pergi. Sekarang, bawa semua orangmu ke sini. Sekarang juga. Sebelum Dewi kembali, kita perlu membuat pertunjukan besar. 1 bulan dari sekarang, aku akan memberinya kejutan yang tidak akan pernah ia lupakan. Semuanya, periode ke depan, akan menjadi waktu yang kritis. Bagivance Technologie. Jadi aku butuh setiap dari kalian, untuk memberikan segalanya. Ini janjiku untuk periode genting ini. Gaji pokok semua orang, dinaikkan 3 kali lipat. Bonus juga naik. Dan begitu proyek ini berhasil, dan diluncurkan, aku akan menyisihkan 10% dari keuntungan, sebagai kumpulan bonus tambahan. Untuk berterima kasih pada setiap dari kalian, atas usaha yang luar biasa. Vance Technologie. Bergantung pada setiap dari kalian. Bapak Bima bisa mengandalkan kami. Kami tidak akan mengecewakan Bapak. Bapak Bima, tunggu saja kabar baik dari kami. Dan itu saja. Itu cuma Rizky. Dengan Bapak Bima, seorang jenius teknologi. Siapa sih Rizky itu? Empat kartu sama. Raja. Nah ini, Presiden Wallis, baru namanya hidup. Hidup enak di perusahaan besar. Jauh lebih baik daripada Ingkirsen, usaha kesel-keselan. Iya benar, jauh lebih baik dari dulu. Mulai sekarang, kami ikut Presiden Wallis. Presiden Wallis, cewek-cewek di perusahaan itu cantik-cantik. Mau kita panggil buat main? Kalian semua, diam dan berkelakuan baik. Sial, kita lagi dalam periode sensitif sekarang. Begitu uang wanita bodoh itu sudah di tanganku. Baru aku ajak kalian main sesuka hati. Tapi untuk sekarang, jaga penampilan kalian. Halo, Ibu Dewi, Ibu harus kembali sekarang. Keadaan di perusahaan mereka. Halo, Ibu Dewi. Anda harus segera kembali. Apa yang kau katakan? Kau ingin aku pulang? Apa yang terjadi dengan perusahaan? Di perusahaan saat ini. Jangan khawatir. Dewi, itu cuma sekretaris Liu. Cuma aku terlalu sibuk dan lelah belakangan ini, dan aku sangat merindukanmu. Aku ingin kau kembali ke perusahaan sedikit lebih awal. Makanya aku sengaja menelponmu. TAPI. Kupikir aku baru saja mendengar. Dia mengatakan sesuatu tentang perusahaan. Perusahaan sedang baik-baik saja. Proyeknya sedang berjalan. Lebih lancar dari yang kau bayangkan. Kita hampir setengah jalan. Kita hanya menunggu Anda, CEO wanita kita, untuk kembali dan meninjau hasilnya. Benarkah? Itu luar biasa. Rizky, kau sudah bekerja sangat keras.
Ketika aku kembali, aku juga punya kejutan besar untukmu. Oke, aku akan menunggu. Aku biarkan kau kembali ke urusanmu. Kau engine mati, Vegetu? Kau berani menusukku dari belakang? Jaga mulutmu. Apa yang tidak seharusnya kau katakan? Kau seharusnya tahu lebih baik dariku. Kill ya. Ini adalah sesuatu yang seharusnya menjadi milikmu 7 tahun yang lalu. Sekarang saatnya mengembalikannya. Kepada pemiliknya yang sah. Ketika aku kembali, aku akan menyerahkannya padamu bersama Cloud Atlas. Dalam keadaan utuh sepenuhnya. Paima, baru dapat peringatan mendesak dari marketing. Cloud Atlas baru saja mengumumkan acara peluncuran mereka, tepat di hari dan jam yang sama. Dengan kita, mereka jelas-jelas berusaha untuk bersaing langsung dengan kita. Mereka ingin membuat gebrakan besar di peluncuran mereka untuk menarik investasi dari para investor luar negeri yang masih ragu-ragu untuk berinvestasi. Jadi akhirnya mereka bergerak. Semua ini pasti ulah Rizky, hewan terpojok yang melakukan langkah nekat. Tapi kamu tahu, ini mungkin sebenarnya menguntungkan kita. Bukan hal yang buruk. Mereka jelas-jelas menargetkan kita. Enggak, Apa yang pernah kukatakan sebelumnya? sebenarnya. Cloud Atlas dibangun di atas kerangka kerja dasar. Jika, Rizky mencoba pada model Kiranka Kerjaini. mengoptimalkan dan meningkatkannya. Dia tidak akan pernah mengungguli Nebula. Dan jika dia ingin membangun model AI baru yang mengungguli Nebula dengan teknologi saat ini, Itu mustahil. jadi pertarungan ini kita sudah menang. Oh, jadi maksudmu, kerangka kerja Cloud Atlas berdasarkan yang asli dan cuma dioptimalkan? Itulah satu-satunya kesimpulan logis. Ditambah dari yang kudengar, Rizky, demi menghapus pengaruhku, sudah memaksa keluar. Semua orang dari tim teknologi asli telah memaksa mereka semua keluar. Cloud Atlas yang sekarang mungkin bahkan tidak punya kemampuan untuk mengoptimalkan kerangka kerja asli dengan efektif. Sama sekali. Artinya, perangkat lunak aplikasi yang akan diluncurkan Cloud Atlas adalah penipuan belaka. Ayo, minum semuanya. Sudah kubilang santai saja. Pereyan Kim Nonggang ini. Bukan untuk diminum seperti ini. Siapa bilang aku nggak bisa minum? Aku masih bisa minum lebih banyak. Buka botol lagi untukku. Camus me mampe minum tereba. Sudah, cukup. Buka yang lain. Bima, aku sudah menunggumu selama 7 tahun. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Rizky, kau sudah menunggu 7 tahun. Hari ini, aku akan mengembalikan segalanya yang menjadi milikmu. Jangan khawatir, sayang. Selama kau bersamaku, aku jamin kau akan hidup. Jangan miwa, kulitmu jauh lebih lembut daripada wanita tua itu. Dewi, Udahan. Kalau gitu, perlakukan aku dengan baik. jangan terburu-buru, sayang. Begitu aku mendapatkan semua uangnya, aku bisa bersamamu selamanya. Kalau gitu, jangan buat aku menunggu terlalu lama. Aku janji tidak akan. Hey, Dewi. Kamu sudah kembali dari perjalananmu? Kamu bahkan tidak memberitahu aku kalau kamu pulang. Rizky, mulai sekarang di depan umum, tolong panggil saya Ibu Dewi. Dewi, apa aku melakukan sesuatu yang membuatmu kesal? Apa kamu marah padaku? Jangan khawatir, sayang. Begitu aku mendapatkan semua uangnya, maka aku bisa bersamamu selamanya. Kalau begitu, jangan biar aku menunggu terlalu lama, oke? Aku janji tidak akan. Tidak. Kamu sama sekali tidak melakukan kesalahan. Aku hanya tidak seperti diriku hari ini. Sampai kita meluncurkan aplikasi baru,
Perusahaan adalah yang utama. Hanya saja, aku tidak pernah menyangka. Rizky, kalau kamu ternyata orang seperti ini. Sepertinya, aku salah menilaimu. Dewi. Untuk sisa hidupku, hanya akan ada kamu. Sepupu, sepupu. Sepupu, sepupu. Presiden Wallace. Kamu baru saja memanggil Rizky, sepupu? Dewi, kamu punya pendengaran yang tajam sekali. Presiden Wallace kebanjiran pekerjaan, hampir tidak makan atau tidur, di bawah tekanan yang sangat besar. Aku cuma bercanda dengannya, menyuruhnya memanggilku bro. Untuk merenggangkan suasana. Benarkan, Presiden Wallace? Ya, Ibu Dewi, tolong, jangan salah paham. Bapak Rizky di sini hanya mencoba untuk perhatian kepada kami para peneliti, bercanda untuk meredakan ketegangan. Oh, begitu. Presiden Wallace, Anda sudah bekerja keras. Tapi tetap, jaga kesehatan Anda. Konferensi persnya besok. Kita tidak ada kesalahan. Tenang, semuanya sudah siap. Baima. Setelah besok, setelah Vance Technologies bangkrut, dan kamu kehilangan segalanya, kamu akan menyesali ini. Kamu akan kembali merangkak. Memohon pengampunanku. Berita terkini, Nebula Edenling dari Vance Technologies, dan model Cloud Atlas, akan diluncurkan bersamaan, tepat siang hari ini. Ini bukan sekadar pertarungan teknologi. Ini adalah pertarungan pamungkas antara dua raksasa teknologi baru. Bima, kau ambil orang-orang yang didolak, yang aku pecat. Produk apa yang layak bisa kau buat dengan mereka? Kalau kau pinter, menyerahlah sekarang juga. Serahkan perusahaannya kepada kami di Cloud Atlas. Mengingat masa lalu, aku bahkan mungkin akan mempertahankan mereka. Untukmu, aku akan memberimu gaji $3,000 sebulan. Bagaimana menurutmu? Bapak Rizky, kau seharusnya khawatir. Apakah perangkat lunakmu sendiri bahkan bisa diandalkan? Jangan sampai terulang lagi seperti waktu itu. Saat demo, tepat saat dinyalakan, langsung memanggil semua orang ayah. Itu sangat memalukan. Sampai viral ke seluruh dunia. Kau tak perlu khawatir. Kali ini, aku sudah mendatangkan Presiden Asosiasi AI Internasional, Presiden Wallace, untuk mengawasi ini. Kau akan tumbang. Asosiasi AI Internasional. Sejak kapan ada presiden bernama Wallace? Bima, kau cuma karyawan yang dipecat dan diusir. Apa yang kau tahu? Apa yang kau tahu? Seseorang dengan posisi seperti Presiden Wallace. Wajar saja kalau kau tidak kenal. Normal kalau kau tidak tahu. Karena, kalau aku ingat dengan benar, Asosiasi AI Internasional adalah sesuatu yang aku dirikan bersama Tu Jutin Lalu. dengan beberapa teman dari luar negeri, dan kami dirikan, dan di daftar dewan kami, tidak pernah ada presiden bernama Wallace. Jadi, Bapak Rizky, Orangyang Kobawaini. siapa dia? Apa yang terjadi? Jelaskan ini. Kamu berbohong, Ibu Dewi. Jangan dengarkan dia. Dia adalah pesaing terbesar perusahaan kita. Jangan percaya sepatah kata pun darinya. Lajapila, Cloud Atlas, sudah mengusirnya. Bagaimana mungkin dia menjadi Presiden Asosiasi AI Internasional? Jelas-jelas dia cuma mau buat masalah di sini. Percaya apa saja yang kamu mau. Ayo pergi dari sini, sayang. Percuma bicara dengan orang-orang ini. Kebaikan kita saya untuk mereka. Bima, aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Sudah berapa lama kita putus? Dan kamu sudah pindah ke orang lain. Sepertinya, kamu memang bukan pria yang baik. Ibu Dewi, Vance Technologies.
Sepertinya ingatanmu pendek. Kamulah yang meninggalkan, orang yang mendampingimu selama 7 tahun, yang memberimu segalanya. Malahan, kamu memilih percaya pada Pinapo yang datang tiba-tiba. Bima dan aku, kami saling percaya sepenuhnya. Putri, kamu terus saja bicara keras. Aku hanya berharap kamu tidak sampai tertipu dan bahkan tidak menyadarinya. Itu bukan urusanmu, Ibu Dewi. Aku tahu persis kemampuan Bima, lebih baik dari siapapun. Tidak seperti pria di sampingmu, yang hanya bisa omong, dan sama sekali tidak berguna. Lihat, datanya bergerak. Lihat itu, Bima, inilah perbedaannya. Jerak kalian. Sampah tetap sampah. Tidak akan pernah jadi APA. Konferensi pers teknologi. Bima. Jangan khawatir, ini baru permulaan. Luar biasa. Setelah perangkat lunak Cloud Atlas Tech diluncurkan, data pengguna melonjak drastis. Hampir memecahkan rekor industri baru. Tapi Nebula milik Advanced Tech, pertumbuhannya sangat lambat. Sepertinya, perusahaan mapan masih unggul. Coba lihat, semuanya. Inilah tampilan, produk yang benar-benar populer. Pengguna bisa membedakan yang asli. Dewi, lihat itu. Perusahaan kecil, seperti Vance Technologies, bukan tandingan Cloud Atlas kita. Sudah kubilang aku, tidak akan mengecewakanmu. Ibu Dewi, kita punya masalah besar. Saluran dukungan Cloud Atlas kita, dan email resmi kebanjiran. Hanya keluhan saja. Mereka bilang aplikasi kita tidak bisa diinstal atau berjalan dengan baik. Sering lag, crash, dan freeze. Itu tidak mungkin. Download kita jelas sudah mencapai 500 juta. Rizky, apa yang terjadi? Kenapa software perusahaan kita dibombardir dengan begitu banyak keluhan? Kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk membuat aplikasi ini. Kenapa ada begitu banyak bug? Apa yang terjadi dengan semua janjimu? Itu cuma kebetulan. Dewi, ini cuma masalah server. Sementara. Server perusahaan cuma lagi kelebihan beban. Itu aja, nanti juga balik normal. Jangan khawatir. Lihat, jumlah download kita masih melonjak tinggi. Ibu Dewi, publik nggak buta. Pemenangnya sudah jelas sekarang, ya kan? Keunggulanmu cuma kebetulan. Begitu Presiden Wallis kami menyesuaikan backend, kami akan langsung melampauimu. Presiden Wallis? Presiden Wallis yang mana? Saya seorang direktur asosiasi AI Internasional. Saya belum pernah dengar ada Presiden Wallis di asosiasi kami. Itu direktur lain dari asosiasi AI Internasional. Dia datang sendiri. Apa jadi tong hari ini? Untuk Cloud Atlas Tech? Presiden Bima. Anda mengembangkan model yang begitu revolutionary. Dan asosiasi baru tahu dari berita? APA Anda menganggap kami orang-orang lama, seperti orang luar? Apapun yang Anda butuhkan, asosiasi siap mendukung. Terlalu baik, Direktur Lane. Saya cuma nggak mau merepotkan siapapun. Ini cuma terobosan kecil. Apa Bima? Benar-benar, Presiden Asosiasi AI Internasional? Ibu Dewi, model kita benar-benar crash. Sekarang aplikasinya, dan semua server backend, semuanya mati. Kita nggak bisa akses apa-apa. Crash? Kok bisa? Presiden Wallis di mana? Tim teknologi kita gimana? Suruh mereka tangani sekarang. Presiden Wallis yang mana? Dia penipu total. Bapak Rizky, sudah lama memecat semua staf backend. Dulu. Yang tersisa sekarang, semua pemalas yang nggak kompeten. Nggak ada yang tahu cara memperbaikinya. Maksudmu, Rizky memecat semua staf teknologi kunci perusahaan kita? Ibu Dewi, nggak usah cari-cari. Saya baru lihat Bapak Rizky. Kabar. Kita harus gimana? Dewi, apa yang sedang terjadi? Ini ada di semua berita. Cloud Atlas bangkrut. Ibumu dan aku mengambil semua aset keluarga Dewi. Bahkan menggadaikan rumah leluhur, semua uang yang kami kumpulkan, dan menginvestasikannya semua di Cloud Atlas. Inikah caramu membalas kami? Dewi, itu adalah sisa terakhir uang keluarga Dewi. Sekarang,
sekarang hilang sudah. Bagaimana kami harus hidup? APA. Semuanya, aku tidak pernah menyuruh kalian melakukan semua itu. Rizky, bulan ini, aku menyerahkan perusahaan kepadamu dan si presiden walis palsu itu. Itu Rizky. Apakah Rizky datang menemui kalian? Oh iya, dia membawa kami ke perusahaan. Dia bilang perusahaan sedang dalam masalah dan membutuhkan dukungan keuangan keluarga Dewi dan meyakinkan kami untuk menginvestasikan semuanya di Cloud Atlas. TAPI. Siapa sangka akhirnya akan seperti ini? Sudah berakhir. Kita tamat. Habis sama sekali. Rizky. Uang di rekening perusahaan. Rizky mentransfer semuanya keluar. Tunggu. Masih ada jalan. Paima. Kalau dia mau menggabungkan Advanced Technologies dengan Cloud Atlas dengan teknologi dan reputasi mereka, maka keluarga Dewi masih bisa diselamatkan. Keluarga Dewi dan Cloud Atlas tidak akan bangkrut. Masih ada harapan. Hey, Dewey. Semuanya, Terima kasih banyak. atas kerja keras kalian sebulan terakhir, dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Deep Blue Tech atas dukungan luar biasa mereka. Konferensi pers sangat sukses. Dan Vance Technology. Di masa depan, akan memimpin seluruh industri teknologi untuk terus menguntungkan seluruh umat manusia dan menjelajahi lebih banyak kemungkinan. Terima kasih semuanya. Bima, pidatomu luar biasa. Aku tahu, seluruh dunia teknologi akan bangga padamu. Kita melakukan ini bersama. Paima. Hey, bukankah orang itu terlihat familiar bagimu? Tentu saja dia familiar. ITU, Quechua Cloud Atlas Tech. Baru sebulan yang lalu. Cloud Atlas Tech masih nomor 1 di industri teknologi Kota Tirta. Sekarang, mereka mungkin akan bangkrut. Dia mendatangkan ini pada dirinya sendiri, dulu. Kalau bukan karena dia tergoda oleh pembohong Rizky, omong kosong, dan mengusir Bapak Bima, Cloud Atlas Group, tidak akan berada dalam kekacauan ini. Sepertinya tanpa Bapak Bima, Cloud Atlas Group bukan apa-apa. Paima. Dewey, mengapa kau bahkan ada di sini? Bukankah kau sudah menyakiti Bima, kakak? Paima. Aku sangat menyesal. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Aku memohon padamu. Beri aku kesempatan lagi. Tolong. Sekarang, kaulah satu-satunya yang bisa menyelamatkan keluarga Dewi dan Cloud Atlas Tech. Paima, bukankah dulu kau yang paling mencintaiku? Sekarang, kalau kau mau menggabungkan Advanced Technologies ke dalam Cloud Atlas, aku setuju untuk menikahimu. Dewey, kamu kenapa sih? Kamu sudah sangat menyakiti Bima. Apa yang membuatmu pikir dia masih mencintaimu? Kalau aku jadi kamu, sudah dari dulu aku pergi dari sini. Betul. Kalau bukan karena dia percaya omong kosong si pembohong itu, perusahaan ini tidak akan pernah bangkrut. Daripada percaya pada Bapak Bima, kau malah memilih percaya pada si pembohong. Ini semua salahmu sendiri. Keluarkan orang ini dari sini. Dia tidak pantas berada di Advanced Technologies kami. Pergi saja. Pergi. Dewey. Saat kau memilih Rizky dulu, pernahkah kau berpikir, Kalau hari ini kau akan berakhir. seperti ini? Semua ini berawal darimu. Dan semua ini berakhir karena dirimu. Dewey. Tidak dengarkah? Kau tidak diterima di sini. Pergi saja. Paima, kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Kasih aku kesempatan lagi. Tolong, kamu sangat mencintaiku. Bagaimana bisa kamu begitu saja menyerah? Dewey. Aku memang sangat mencintaimu. Tapi sejak kau memilih Rizky, sejak saat itu, semuanya sudah berakhir. Sekarang, aku hanya ingin bersama seseorang yang layak dan membangun masa depan. Ayo kita pergi.
Kamu pikir kamu ngapain? Lepasin aku. Kalau kamu nggak lepasin aku sekarang juga, aku telepon polisi. Telepon polisi? Kalau gitu lakukan. Telepon mereka. Dewi, kamu. Gimana kamu tahu aku di sini? Aku nggak cuma tahu kamu di sini. Aku juga tahu. Persis apa yang kamu bilang tentang aku. Bilang aku wanita tua. Ini semua salah kamu. Kalau bukan karena kamu, Keluarga Dewi dan Cloud Atlas Tech nggak akan bangkrut, dan Bima nggak akan ninggalin aku. Kamu cuma Hanapulaisan yang suka bohong. Dewi. Kamu beneran pikir keadaan kayak gini sekarang, semua gara-gara aku? Omong kosong. Ini semua karena kamu itu orang yang gampang banget dibohongin. Cuma dengan beberapa kata dariku dan sedikit bukti palsu, kamu langsung percaya semua. Hahaha, semua ini salah kamu sendiri. Ya. Ini semua salahku. Aku salah percaya sama kamu. Aku salah menilai kamu. Sekarang Bima udah nggak mau aku lagi. Kamu puas sekarang? TAPI. Puas atau enggak, udah nggak penting lagi. Lagi pula, untuk sisa hidupmu, kamu akan menghabiskannya di penjara. Bu, apa ibu yang melaporkan? Ya, Rizky, kamu dicurigai melakukan penipuan. Ikut kami. Dewi, aku nggak akan biarin kamu lolos. Diam di situ. Bima. Apa yang dia lakuin ke kamu? Sudah kubuat dia bayar. TAPI. Kapan kamu akan maafin aku atas kesalahanku? Sepertinya, dia tetap tidak mau menyerah. Selama setahun penuh, hujan atau panas, dia selalu menunggu di bawah setiap hari. Bima, kamu benar-benar tidak mau menemuinya dan menjelaskan semuanya? Sudah tidak ada gunanya lagi. Beberapa luka. Meski sudah sembuh, meninggalkan bekas. Bima, apakah kamu masih mencintainya? Lagi pula, kalian berdua sudah bersama selama 7 tahun. Bagaimana mungkin kamu bisa melupakannya begitu saja? Kalau kamu masih punya perasaan padanya, aku akan menunggu 7 tahun lagi. Bahkan seumur hidup. Aku rela menunggu. Jangan bicara konyol. Minggu depan, kita akan menikah. Ibu Bima. Maza de Pancu. Hanya bersamamu. Dulu aku pernah, seperti kamu, berhari-hari, di luar perusahaanmu, di depan pintumu. Berpegan pada seserka harapan. Aku menunggumu. Dan kamu, pernahkah kamu peduli? Bapak Bima, saya benar-benar minta maaf. Ibu Dewi bilang dia masih dalam konferensi video yang sangat penting. Dia meminta Bapak pulang dulu. Ini payung Bapak. Dewi, kita diselamatkan. Keluarga Dewi diselamatkan. Tadi malam, sebuah konglomerat luar negeri tiba-tiba setuju untuk berinvestasi. Dan syaratnya sangat menguntungkan. Ya. Lihat, sudah kubilang, Siakerler. Keberuntungan kita akhirnya berubah. Syarat yang begitu murah hati. Itu Bima. Pasti Bima. Sudah kuduga. Dia tidak akan pernah melepas aku. Jadi, ini pasti caranya. Untuk membantuku. Bagaimana ini mungkin? Putri. Kenapa kau bawa aku ke sini? Setelah kau meninggalkan Cloud Atlas Tech, aku melihatmu, Sandarian, berdiri tepat di sini. Aku tahu. Kau pernah berjanji untuk menunggu seseorang, untuk mengadakan pernikahan di sini.
Sekarang, kita akan adakan pernikahan kita di sini. Maka janjimu akan terpenuhi. Oak. Terserah kamu. Halo. Saya ingin memesan tempatnya. Untuk 3 hari ke depan. Tolong reservasi kapel ini untuk saya. Tentu saja. Bapak Bima. Selamat sebelumnya untuk kalian berdua. Maaf, Bu. Kapel kami ditutup untuk umum hari-hari ini. Sudah dipesan oleh seorang pria untuk pernikahannya. Pernikahan? Pernikahan siapa? Seorang pria yang dulu datang dengan Anda, Bapak Bima. Maksudmu, Bima akan menikah di sini? Bima sedang mengadakan pernikahannya di sini. Pasti, 3 hari lagi, Bapak Bima akan ada di sini, bersama cinta sejatinya, untuk mengikat janji. Bima, benar-benar dia. Aku tahu, dia masih belum bisa melupakan aku. Dia memesan seluruh gereja ini. Dia lakukan ini untuk aku. Dia ingin menebus kesalahannya padaku. Aku sudah tahu, dia masih mencintaiku. Sebuah kejutan. Tepat sekali. Aku akan memberinya kejutan dariku sendiri, yang bahkan lebih besar. Halo, apakah ini butik gaun pengantin pesanan? Ini Dewi. Ya, aku pernah ke sini sebelumnya, dan melihat gaun yang aku suka. Yang termahal yang kalian punya. Aku perlu kalian pesankan untukku. Segera, uang bukan masalah. Suntikan modal ke keluarga Dewi itu sudah dibersihkan, pastikan tidak bisa dilacak. Dan itu tidak bisa mengarah kembali ke aku atau Bima, kan? Jangan khawatir, Nona Putri. Kami merutekannya melalui 3 perusahaan luar negeri yang berbeda, menggunakan beberapa lapisan transfer. Syarat perjanjiannya sepenuhnya padu. Keluarga Dewi hanya akan menjara. Itu adalah investasi rutin yang beruntung. Sama sekali tidak akan ada jejak dari koneksi apapun. Kembali ke kita. Aku melakukan ini, tepatnya agar dia berhenti mengganggu Bima. Ini, kenapa penampilannya berbeda dari yang kuingat? Aku tidak yakin. Dia cuma terlihat familiar. Bima. Aku di sini. Aku mau. Dewi, apa-apaan yang salah denganmu? Yang akan kunikahi adalah Putri. Putri belum datang. Kamu harus pergi. Jangan paksa aku melakukan hal yang akan kau sesali. Bima. Setelah semua ini, kau masih saja berpura-pura? Kamu diam-diam berinvestasi di keluarga Dewi, membantuku keluar dari masalah, bahkan memesan gereja yang pernah kau janjikan padaku. Bukankah semua itu untuk hari ini, untuk minta maaf, untuk memohon padaku untuk menerimamu kembali, dan untuk menikahiku? Investasi? Kapan aku pernah berinvestasi di keluarga Dewi? Keluarga Dewi. Akulah yang berinvestasi. Ibu Dewi, saya rasa ada kesalahpahaman. Uang itu adalah investasi anonim dari saya. Itu tidak ada hubungannya dengan Bima. Saya pikir dengan melakukan ini, setelah keadaanmu stabil dan bisnis keluarga Dewi kembali lancar, kau akan berhenti mempermalukan dirimu sendiri dan berhenti mengganggu tenaga saya. Bagaimana mungkin? Kau yang berinvestasi pada saya? Bima, katakan ini tidak benar. Ini tidak mungkin benar. Maaf, Ibu Dewi, saya tidak tahu. Saya minta maaf karena menyebabkan kesalahpahaman ini. Maaf, saya telah merepotkanmu. Dewi. Biar c'est Gelascan dans Gonjola. Satu-satunya wanita yang akan saya nikahi adalah Putri. Bima.
Jadi kau benar-benar akan menikahi orang lain? Putri. Kau adalah pewaris keluarga putri dari Crestview. Kau juga calon CEO di Blue Tech berikutnya. Kau tidak kekurangan apapun. Kumohon, aku memohon padamu. Aku mohon, kembalikan Bima padaku. Kumohon, aku bersujud di sini. Dewi, saya menghargai kedatanganmu hari ini. Tapi hari ini adalah tentang Bima dan saya. Hari ini, saya telah menunggu 7 tahun lamanya untuk ini. Haruskah kau si Jemaini? Apakah sudah melupakan Semua yang pernah kia bagi? Dewi, Sejak hari kau memilih, Rizky, Bima Yang Kokenal. telah tiada. Bima, aku mohon padamu. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi, ya? Kita sudah bersama selama 7 tahun. Semua sejarah ITU. Bagaimana bisa kau buang begitu saja? Aku mohon padamu. Bisakah kita mulai dari awal? Tolong, Bima. Ayo kita mulai dari awal. 7 tahun. 7 tahun itu berakhir saat kau memilih Rizky. Saat kau memfitnahku di pernikahan kita dan mengusirku. Kau yang membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Dewi, Sudah selesai. Bima. Tidak. Aku tidak melakukannya. Bima, aku mohon padamu. Kukup. Antarakita, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tidak ada sedikit pun perasaan yang tersisa. Keluar. Kalau tidak, Aku akan menyuruh satpam. Manguzirmu. Bima. Kalian berdua bajingan. Kalian menghancurkan segalanya untukku. Hari ini, aku akan menyeret kalian semua bersamaku. Pergi ke neraka. Kalian semua. Bima. Cepat. Pergi dari sini sekarang. Cepat, panggil ambulans. Bima. Aku berhutang padamu. Ini. Kita sudah berimbang sekarang. Bima. Tahun-tahun ini bersamamu. 7 tahun terakhir ini. Itu adalah masa paling bahagia dalam hidupku. TAPI. Aku tidak cukup menghargainya. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan bersamamu. Menmenema. Ibu dan ayah, kalian sudah siap? Sayap, Kamerla. Aku datang. 3, 2, 1, Sayak. Mungkin inilah arti hidup yang tenang. Kurasa begitu. Semua cinta, benci, dan obsesi masa lalu itu, seperti badai yang dahsyat. Tapi sekarang semuanya telah mereda menjadi debu. Aku bersyukur atas semua yang kumiliki sekarang. Dan aku sudah melepaskan semua penyesalan masa lalu. Dewi, Kuharap di kehidupanmu yang berikutnya, kau benar-benar menemukan apa yang kau cari. Temukan seseorang yang mencintaimu sepenuh hati, dan menua bersama. Sedangkan aku, di kehidupan ini, aku sudah menemukan tempatku berada. Tidak ada lagi badai, hanya menghargai apa yang kumiliki.